Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat bagus ini di channel NLP Spiritual Motivasi bersama saya Ahmad Fatahillah. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memutus pola kesialan dan membentuk pola baru yang penuh keberuntungan. Simak terus. Mungkin teman-teman pernah melihat atau mendengar seseorang yang hidupnya sial terus. Di sekolah dia dibully, di rumah dia selalu dibentak oleh orang tuanya atau dikucilkan oleh keluarganya. Atau mungkin di dunia kerja dia selalu dimarahi oleh bosnya, dijauhi oleh rekan-rekan kerjanya. Nah, di sisi lain juga ada orang yang sangat beruntung. Di keluarga dia sangat disayang. Mungkin dia saat sekolah, dia didekati oleh teman-temannya, disayang oleh gurunya. Bahkan sampai di dunia kerja, karirnya terus meningkat, disayang oleh bosnya, dan seterusnya. Nah, kenapa ada orang yang sangat beruntung, dan kenapa ada orang yang selalu sial? Menariknya, orang yang selalu beruntung, biasanya hidupnya akan dipenuhi dengan keberuntungan yang terus-menerus. Bahkan semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, keberuntungannya akan semakin besar. Begitu pula orang-orang yang sial. Kenapa semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, dia terus-menerus dalam kesialan. Bahkan kesialannya itu semakin membesar. Begitu. Ya ibaratnya bola salju ya. Kalau dilemparkan atau digelincirkan, lama-kelamaan akan semakin besar. Seperti itu. Efek bola salju. Nah, di sini menariknya antara pikiran manusia dengan kondisi lingkungan ini adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Mungkin saya sering menjelaskan di channel ini ya, antara pikiran, tubuh, dan realita kehidupan itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Selalu saling terkait satu sama lain. Satu sistem istilahnya itu. Nah, penjelasannya begini. Di saat kita berpikir, di saat itu pula kita sedang merasa. Kalau kita berpikir negatif misalkan, waduh saya hari ini nggak punya duit, gimana nih? Perasaan kita tiba-tiba ilfil, tidak enak. Tetapi bagaimana kalau kita rubah seperti ini? Wah saya lagi nggak punya duit, gimana ya caranya biar bisa dapat duit gimana? Nah perasaan kita akan lebih optimis, seperti itu. Nah, ini menariknya teman-teman. Sesungguhnya orang yang terus-menerus sial itu, dia selalu berpikir yang selalu mengarah kepada kesialan. Dia berpikir sesuatu yang negatif, di mana emosinya di saat itu juga negatif, tidak memberdayakan. Inilah yang kemudian menjadi sebuah realita. Itulah yang menarik keadaan, yaitu kesialan yang terus-menerus. Hal ini terjadi dalam setiap hal kehidupan kita, entah dalam pendidikan, dalam keluarga, di tempat kerja, dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana agar kita bisa memutus pola kesialan ini dan menggantinya dengan pola keberuntungan? Caranya adalah dengan mengalihkan fokus atau mengalihkan kesadaran kita, merubah kesadaran kita yang awalnya ke kesialan, merubahnya ke keberuntungan. Caranya bagaimana? Ini yang terpenting. Caranya adalah dengan mengubah pola pikir. Itu saja, sangat simpel. Ya. Mengubah pola pikir yang tadinya negatif dirubah menjadi yang lebih positif. Di mana dampak dari pola pikir ini akan langsung terasa dalam hati kita atau emosi kita. Nah, emosi kita atau perasaan kita ini adalah detektor untuk pikiran kita. Di saat perasaan kita ilfil, nggak enak, ini menandakan pikiran kita lagi ruwet atau pikiran kita lagi berpikir hal-hal yang negatif, yang mengarah kepada kesialan dan keburukan. Sedangkan kalau perasaan kita baik, itu biasanya dipicu langsung oleh pikiran kita yang enjoy, memikirkan hal-hal yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Contoh kasus seperti ini ya, sebagaimana yang ditulis di kolom komentar oleh teman saya atau subscriber di channel ini, namanya Mas Dedi. Dia memberikan contoh, misalkan di sekolah
seorang anak ini dibully oleh teman-temannya. Sampai dia pindah sekolah pun, dia tetap dibully oleh teman-teman barunya. Kenapa kesialan ini terus-menerus terjadi? Meskipun sudah pindah sekolah misalkan, atau mungkin sudah pindah kerja misalkan, dia tetap dibully oleh teman-temannya atau oleh rekan kerjanya itu. Kenapa selalu sial dan sial? Kenapa selalu mendapatkan nasib yang buruk? Seperti itu. Nah, seperti pula yang pernah saya tonton di video The Secret, Law of Attraction. Ada seorang pria, dimana karena dia ini seorang gay atau homoseksual, dia itu dikerjai oleh teman-temannya di dunia kerjanya. Di jalan pun juga sama, dia dikerjai oleh orang-orang yang tidak dia kenal. Begitu. Sampai ketika dia menjadi seorang stand up comedy atau seorang pelawak ya, dia juga dibully oleh penontonnya, dilempar kaleng dan disuruh turun seperti itu. Akhirnya dia konsultasi ke seorang pakar pemberdayaan diri, bahwasanya orang tersebut harus mengalihkan fokusnya atau mengalihkan perhatiannya ke hal-hal yang menyenangkan, ke hal-hal yang betul-betul dia inginkan. Misalkan dia tidak pernah dibully oleh teman-temannya, kemudian stand up komedinya itu diterima oleh penontonnya. Yang dia fokuskan adalah hal-hal yang dia inginkan seperti apa. Maka dalam beberapa bulan dia sudah mendapatkan itu. Teman-teman kerjanya yang biasanya membulinya akhirnya dipindahkan atau bahkan ada yang dikeluarkan. Kemudian di jalanan dia juga orang-orang lebih respect kepada dia. Kemudian di saat dia ngelawak atau stand up comedy, dia pun sangat dihargai oleh penontonnya. Seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah mengalihkan fokus atau memutus pola lama yang membuat dia sial, kemudian mengalihkannya ke pola baru yang membuat dia selalu beruntung. Nah, kuncinya adalah mengalihkan fokus, mengalihkan perhatian. Nah, di sini mengalihkan perhatian, mengalihkan fokus itu dimulai dari pola pikir. Ya, hanya berpikir pada hal-hal yang betul-betul diinginkan. Misalkan kemakmuran, dihargai orang, dicintai oleh atasan, dicintai oleh pasangan, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang diinginkan. Bukan berfokus, bukan berpikir pada hal-hal yang tidak diinginkan. Di mana hal tersebut akan terus-menerus terjadi, meskipun itu nggak diinginkan, tetapi kalau fokus di situ terus, maka itulah realita yang terjadi. Maka di sini kita harus berani untuk memutus suatu pola lama, memutus pola pikir yang tidak memberdayakan, memutus pola pikir yang berfokus pada kesialan, hal-hal yang negatif, yang tidak kita inginkan, dan beralih kepada hal-hal positif yang kita inginkan. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Misalkan kesehatan, karir, bisnis, keuangan, keluarga, pendidikan, spiritual bahkan. Nah, dari kisah barusan, hal terpenting yang bisa kita dapat hikmahnya adalah cara dia untuk mengalihkan fokus dari hal-hal yang tidak diinginkan ke hal-hal yang dia inginkan seperti apa. Intinya di situ. Ya, terus juga ada cerita yang lain masih di film The Secret, Law of Attraction itu. Salah satu pembicaranya dia menceritakan bahwasanya dulunya banyak tagihan yang ada di kotak posnya itu. Setiap hari selalu ada tagihan dan tagihan. Kenapa seperti itu? Karena setiap hari yang dia pikirkan adalah tagihan dan tagihan. Maka itulah realita yang terjadi pada dirinya. Kemudian dia menyadari kalau ada yang salah dalam pikirannya. Akhirnya dia mengalihkan fokus untuk mendapatkan cek atau uang yang berupa cek itu ya, yang ditulis di atas cek kemudian dimasukkan ke kotak pos. Nah, dalam waktu sebulan 2 bulan mungkin belum ada hasil yang menyenangkan, tetapi setelah terus konsisten memikirkan hal-hal yang dia inginkan, yaitu mendapatkan cek yang bernilai ribuan dolar, maka dia pun mendapatkan itu. Meskipun tagihan juga ada, tetapi cek masuknya uang itu jauh lebih banyak daripada tagihan yang ada. Seperti itu. Kenapa? Karena ini mengalihkan fokus atau mengalihkan perhatian pada apa yang diinginkannya itu. Kemudian saya punya contoh, yaitu diri saya sendiri. Dulu sekitar tahun 2011 ya, saya pernah mengalami kecelakaan sepeda motor. Ya nggak parah sih, cuma ya luka-luka ringan gitu aja. Anehnya, kecelakaan tersebut adalah dipicu dari seringnya menonton acara kecelakaan di televisi.
di mana orang tua saya, ayah dan ibu selalu mengkhawatirkan saya ketika naik motor atau ketika sedang bepergian. Dia selalu mewasiatkan, hati-hati di jalan, jangan sampai jatuh. Sekarang banyak kecelakaan gitu. Akhirnya apa? Setiap hari itu yang diomongkan ke saya. Tetapi menariknya, saya justru mengalami kecelakaan. Padahal sebelumnya saya belum pernah mengalami kecelakaan sepeda motor. Tetapi kenapa setelah dimasukkan sugesti atau informasi hati-hati di jalan, jangan sampai kecelakaan, jangan sampai jatuh dari motor, malah terjadi, malah jatuh beneran? Kok aneh? Nah, inilah karena saya hanya memikirkan kecelakaan. Itu yang mendominasi pikiran saya, menjadi sebuah ketakutan. Maka justru itulah yang saya tarik menjadi realita, yaitu kecelakaan. Tetapi setelah saya tidak pernah memikirkan itu lagi, ya alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah, ya saya tidak akan pernah, ya insya Allah tidak akan pernah untuk selamanya untuk jatuh lagi. Nah seperti itu. Kenapa? Semua itu karena fokus. Nah jadi disinilah caranya untuk memutus pola kesialan dan mengganti pola baru yang penuh keberuntungan, yaitu dengan cara mengalihkan fokus, mengalihkan perhatian, mengalihkan kesadaran ke hal-hal yang betul-betul kita inginkan seperti apa. Nah, ini contoh lagi ya. Kenapa ada orang miskin yang terus-menerus menjadi miskin, tetapi ada juga orang miskin yang lama-kelamaan menjadi orang kaya dan sukses. Hal ini bisa dipahami dari sudut pandang pemikirannya, dari bagaimana dia mengalihkan fokusnya. Orang yang miskin dan terus miskin sampai bahkan dia mati, karena pola pikirnya yang mendominasi saat dia hidup, yaitulah tentang kemiskinan dan kekurangan. Meminta, mengemis, mengeluh, meminta bantuan pemerintah, dan sebagainya. Maka itulah yang dia tarik ke dalam realita kehidupannya, yaitu kemiskinan. Tetapi, bagi orang-orang yang miskin kemudian berubah menjadi orang kaya, karena dia berusaha mengalihkan fokusnya ke hal-hal yang lebih makmur, ke hal-hal yang membuat dirinya itu lebih mandiri dalam hal finansial. Akhirnya apa? Yang dia fokuskan itulah yang terjadi pada kehidupannya. Nah, disinilah pentingnya kita belajar mengalihkan fokus, perhatian, dan kesadaran kita pada hal-hal yang diinginkan. Caranya gimana? Yaitu mengolah pikiran kita, mengontrol pikiran kita, mengontrol emosi kita, hanya menuju dan fokus pada sesuatu yang kita inginkan seperti apa. Misalkan soal kemakmuran ya, ini pun saya masih belajar ya. Dalam agama kita diajarkan untuk bersyukur, yaitu menikmati dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas apa yang sudah kita miliki. Misalkan kalau kita hari ini masih punya motor, kita syukuri dengan rasa senang, bangga, dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka perasaan syukur ini akan membuat hati kita penuh dengan kemakmuran dan kebahagiaan. Maka hal inilah yang akan menarik realita di mana kebahagiaan dan materi-materi lain akan kita tarik lebih banyak lagi. Sedangkan kalau kita mengeluh, waduh saya kok cuma punya motor ya, kalah dengan teman-teman saya yang punya mobil bagus banget. Nah, perasaan mengeluh ini adalah dampak dari pikiran negatif. Perasaan kita akan memancar ke alam semesta dan menarik hal-hal yang kita keluhkan itu. Artinya apa? Kita semakin jauh dari kemakmuran. Tetapi kalau kita bersyukur, kita justru akan menarik hal-hal yang penuh dengan kemakmuran. Seperti itu. Nah, dalam hal apapun juga sama. Prinsipnya sama. Misalkan kalau Anda sering dibully di sekolahan ya, Anda berpikir saja, wah hari ini mungkin teman-temanku sudah insaf ya, pasti lebih menyenangkan bergaul dengan mereka. Wah hari ini pasti teman kerjaku lebih asik ya ngomongnya sama saya. Nah, coba Anda berpikir yang berbeda daripada sebelumnya. Sampai hati Anda atau perasaan Anda merasa lebih senang, merasa lebih happy. Pertahankan seperti itu. Meskipun di awal-awal belum ada hasilnya sama sekali, tetapi konsisten saja. Terus istiqomah, berpikir yang positif, berpikir yang memberdayakan. Sampai Anda merasakan itulah yang akan terjadi.
Maka lihat saja, dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, jika Anda konsisten dan sabar, realita Anda akan berubah. Bahkan nasib Anda pun akan berubah. Ini saya juga pernah mengalami. Waktu saya di sekolahan, itu ada salah seorang teman yang kalau ngomong itu nggak enak ya, ngeresek banget dan selalu meremehkan teman-teman yang lain. Saya dulu bersama dia sering ketemu di setiap hari. Tetapi saya berpikir, wah saya kok nggak suka sama teman ini ya. Akhirnya apa? Saya berfokus agar tidak ketemu si teman ini. Nah, apa yang terjadi setelah 2 bulan, 3 bulan, ada hal yang menarik, yaitu teman saya ini jam mengajarnya tidak sama dengan saya. Harinya tidak sama. Bahkan tempat mengajarnya pun tidak sama dengan saya. Kan ceritanya di sekolah saya itu ada 2 gedung ya, gedung selatan dan gedung utara. Nah, di saat saya mengajar, dia jamnya ada di gedung yang lain, gitu loh. Misalkan saya di gedung selatan, ternyata dia di gedung utara, atau sebaliknya, atau bahkan harinya juga berbeda. Saya misalkan hari Senin, dia ternyata hari Selasa, gitu. Pokoknya suatu keadaan itu membuat seolah-olah sesuai dengan apa yang saya fokuskan itu. Meskipun saya tidak minta kepada guru kurikulum ya yang membagi jam mengajar, tetapi realitanya tiba-tiba mengarah ke apa yang saya inginkan itu. Saya pun heran, loh, kenapa kok saya tiba-tiba tidak pernah ketemu dengan orang yang menyebalkan ini, gitu. Nah, hal ini adalah dampak dari pola pikir yang mengarahkan pada fokus yang berbeda. Di saat kita mengalihkan cara berpikir yang beda, maka fokus kita juga berbeda, kesadaran kita juga berbeda, energi yang kita pancarkan juga berbeda. Maka itulah yang akan menarik suatu realita sesuai apa yang kita pikirkan itu. Tetapi kita tidak cukup berpikir saja. Berpikir yang disertai dengan perasaan atau emosi tertentu. Kalau misalkan Anda berpikir positif, maka usahakan perasaan Anda juga ikut positif. Itu nanti bisa meng-cut pola lama yang sial dan bisa membentuk pola baru yang menyenangkan atau penuh dengan keberuntungan. Jadi intinya itu, kita belajar untuk mengontrol pikiran dan emosi, yaitu dengan mengalihkan fokus, mengalihkan perhatian, mengalihkan kesadaran kita, maka energi kita juga mengarah ke sana, dan nantinya realita yang kita alami juga berbeda pula. Nah, oke, terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.